Ya, selanjutnya pembahasan berikutnya tadi kan kita udah bahas tentang alkana, sekarang kita bahas tentang alkena. Tentang struktur, tata nama, reactivity, termodinamikanya, dan lain-lain. Jadi kalau alkana itu dia spesialnya adalah dia punya konformasi spesial dari alkana, dan dia juga punya bentuk siklik yang mana reaksinya bergantung dari sudut aksial atau ekuatorial tadi itu ya. Terus kalau misalnya untuk yang alkena, dia spesialnya adalah dia punya pi bond. Pi bond ini dia sangat reaktif dibandingkan sama sigma bond ya. Terus dia karena dia punya pi bond maka sulit atau tidak mungkin terjadi suatu konformasi gitu. Jadi dia susah nih buat mutar gitu karena kan dia bentuknya pi bond. Kalau misalnya kamu mau buat si alkena itu buat membentuk suatu konformasi tertentu atau dia mengalami rotasi, maka kamu harus memutuskan pi bond-nya gitu kan. Jadi untuk alkena tidak ada konformasi-konformasian. Oke, tapi apa aja yang di dalamnya? Nah, kita lihat di sini. Nih, spesialnya adalah si ini, pi bond-nya atau ikatan pi-nya. Ikatannya yang ini spesial. Kalau untuk alkena dia molekular formulanya CnH2n. Jadi kalau misalnya kamu punya 2 karbon berarti hidrogennya ya 2 kali 2 4 gitu. Nih, untuk yang alkena yang tidak siklik atau non siklik alken. Kalau misalnya dia siklik nanti dikurangi 2. Jadi CnH2n-2 gitu. Karena kan ada 2 hidrogen yang dia hilang gitu kan. Jadi cuma 1 doang. Nah, tata namanya sama juga sama kayak alkana basically kan tentukan dulu nomornya gitu. Nih, contohnya kita punya butena ya. Dia namanya kalau misalnya alkennya ada di ujung, pi bondnya ada di ujung berarti 1 butena. Kalau di tengah-tengah di sini ya 2 butena gitu. Nah, kalau ini 2 heksena. Jadi penomorannya adalah dari karbon yang pertama berikatan karbon paling ujung yang berikatan sama si alkenanya. Si pi yang punya ikatan pi gitu. Jadi ini 1, ini 2, ini karbon nomor 2-nya di sini. Makanya namanya 2 heksena. Nah, terus kalau misalnya kayak begini nih bagaimana? Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya suatu rantai kayak gini, kan dia kemungkinannya rantainya kita mau kasih nama ada 2 kemungkinan. Kan bisa ngambil yang rantai panjang, nih, sama yang satunya lagi yang ada alkenanya. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah yang ada alkenanya. Lagi-lagi alasannya adalah karena kita mau dia punya dia prioritasnya lebih utama gitu dibanding yang rantai lurus. Jadi kita pilih rantai yang merah. Jadi nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bukan yang rantai biru ya. Gitu. Terus penamaannya adalah sesuai kayak tadi. Di sini ada gugus propil ya berarti di sini ya. Berarti propilnya di nomor karbon nomor 2, 2 propil, strip 1 heksena gitu. Selanjutnya. Oh, oke. Oke. Nah, ini aku Nah, terus habis itu kemudian ini penomoran lainnya ya, kalau misalnya dia punya substituen lain, misalnya kayak metil atau ada BrCl gitu. Ini ada metil 3,6, dimetil 3 oktena. Ini 3,6, metilnya ada 2, dimetil, terus ada alkennya di sini. Lagi-lagi kita lihat penomorannya sesuai dari yang paling dekat sama alkennya. Kita mau alken yang nilai yang lebih kecil, jadi kita mulai dari yang sisi kiri, karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 oktena gitu. Nah, terus ini juga sama nih, kalau misalnya dia ada functional group, kita juga pilih yang functional groupnya lebih kecil nilainya. Di sini kita namain 2,5 dimetil 4 oktena. Jadi oktenanya ada di karbon nomor 4 di sini. Jadi di sini mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kalau misalnya alkenanya kanan atau kiri itu sebenarnya sama aja kan, dia sama-sama 4 oktena. Tapi karena ada metilnya, jadi metil yang paling dekat ujung di sini yang dipilih. Jadi 2,5 dimetil 4 oktena. Nah, kalau ada BR kayak gini, sama juga BR-nya jadi yang lebih kecil nilainya. Jadi karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 bromo, 4 metil, 3 heksena. Gitu. Kalau dia siklik gimana? Kalau dia siklik, si alkena ini bakal jadi penomoran utama gitu. Jadi namanya 1,2 ini ya, 1, 2, 3. Namanya adalah 3 etil. Nih, jadi karena dia di karbon nomor 3 etil siklopentena gitu. Ini juga sama, berarti dia di karbon nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4,5 dimetil sikloheksena.
Heksenanya nggak perlu dikasih nomor karena kan dia siklik, jadi kita nggak perlu kasih nomor untuk heksenanya. Terus ini juga sama namanya. Jadi kita mulai dari nomor satunya di sini 1, 2, 3, 4. Jadi nomornya adalah 4 etil, 3 metil sikloheksena. Kalau ada kloro, ada dua-duanya kloro, namanya gimana? Namanya jadinya 1,6 dikloroheksena. Tuh. Enggak, 2,3 dikloroheksena. Karena di sini satunya lebih kecil daripada 2. Jadi muternya emang nggak enak sih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu muternya. Muternya agak jauh. Gitu. Nih, 1,6 dikloroheksena. Terus yang ini juga nih, satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadinya 5 etil, 1 metil sikloheksena. Oke. Nah, terus di sini kalau misalnya kita punya suatu alkena, dia akan punya karbon finilik dan karbon alilik. Karbon finilik itu adalah karbon yang memiliki hibridisasi sp2. Kalau karbon alilik itu karbon sp3 atau apapun yang ada di sebelah dari karbon sp2-nya. Ini karbon finilik itu yang ini, alilik itu yang di sampingnya. Nanti kita punya hidrogen juga nih. Hidrogen juga ada hidrogen finilik sama hidrogen alilik. Hidrogen finilik itu berikatan sama karbon vinil, hidrogen alilik berikatan sama karbon alil. Gitu aja sih. Ya. Terus, nah kalau misalnya dia posisinya suatu alkena, maka karbon-karbon ini memiliki geometri segi 4 gitu kan. Dia satu bidang datar yang sama karena kan ada ikatan pi yang membuat ikatannya jadi sp2 gitu di sini. Jadi geometrinya sama. Geometrinya satu plane, satu bidang. Terus ini kalau pada suatu alken, rotasi yang terjadi akan membuat perubahan isomer gitu. Jadi nggak cuma perubahan konformasi tapi perubahan struktur juga. Jadi bentuk isomer. Ada struktur namanya cis, ada namanya trans ya. Kalau cis itu berarti dia satu hadap, CH3 ada di sini. Kalau trans itu dia berseberangan kayak gini. Gitu. Nah, terus nih karena strukturnya dia berubah, maka akan terjadi perubahan momen dipol juga. Pada cis butana sama trans 2 butana di sini beda banget ya momen dipolnya. Nih, mu-nya. Mu itu momen dipol kan. Nih. Kalau misalnya untuk cis 2 butena dia mu-nya 0,33 dB. Kalau misalnya dia trans 0 dB. Kenapa? Karena dia dipol resultan dipolnya itu sama dengan 0. Jadi makanya dia 0 dB. Jadi dipol momennya 0 gitu. Alias dia molekulnya bukan molekul yang polar gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bentuknya cis, dia punya resultan dipolnya tidak sama dengan 0 nilainya sekitar 0,33 dB. Karena ada perubahan momen dipol, maka tentunya akan terjadi perubahan boiling point juga. Yang mana makin banyak gaya intermolekul, boiling point-nya makin gede juga. Jadi kita tahu bahwa molekul cis 2 butena, boiling point-nya akan lebih tinggi daripada trans 2 butena. Hal yang sama bisa kita amati di sini juga nih, kalau kita punya 1,2 di kloroetena, cis dan transnya pasti akan beda. Cisnya memiliki momen dipol lebih gede dibandingkan yang trans karena resultan dipolnya 0. Jadi boiling point untuk yang cis 1,2 di kloroetena lebih gede dibandingkan boiling point dari si posisi transnya. Gitu. Nah, ini dia konversinya. Ini akan memutuskan ikatan pi gitu. Jadi nggak bisa muter seenaknya kayak yang alkana gitu. Dia harus butuh energi gitu dan terjadi suatu reaksi pasti kalau kayak gini ceritanya. Nih, energinya bisa berupa panas atau bisa berupa sinar UV gitu ya. Kalau berupa panas ya dipanasin, dia bisa berubah nih jadi dari awalnya dari trans awal dari cis jadi trans gitu. Terus, nah ini sebenarnya ada di alam nih cis trans interconversion untuk penglihatan. Jadi penglihatan kita sebagai manusia itu kita melihat atau menangkap cahaya karena terjadi perubahan struktur dari suatu rhodopsin. Jadi awalnya dia rhodopsin ini bentuknya dia punya ikatan cis, tapi ketika dikenai cahaya maka ikatan cis ini akan berubah jadi ikatan trans gitu. Jadi awalnya kayak gini terus jadinya jadi lurus, jadi opsinnya seperti ini jadi kayak gini. Nah, ini dikenali oleh saraf-saraf kita atau dipersepsikan sebagai warna. Gitu. Terus, nah, kalau cis dan trans itu syaratnya adalah molekul substituennya itu homogen. Jadi misalnya sama-sama CH3 atau sama-sama hidrogen. Kalau misalnya dia tidak homogen, namanya apakah masih cis dan trans? Jawabannya tidak. Jawabannya namanya adalah E dan Z. Jadi isomernya ada N-gegen sama Zusammen. Ini dari bahasa Jerman.
Nih N-gegen sama Zusamen. Kalau untuk yang N-gegen tuh dia berseberangan, kalau yang Z atau Zusamen tuh dia satu sisi gitu. Jadi cara nentuinnya gimana? Kita bisa nentuin dari prioritasnya. Kalau misalnya prioritasnya yang sama-sama low priority di satu sisi, kita sebut dia isomer Z. Kalau low priority sama high priority itu ada berseberangan, berarti kita sebut sebagai yang isomer E. Gitu. Gitu sih. Nah, gimana cara kita nentukan priority? Jawabannya dari nomor atom sebenarnya. Nomor atom aja sih. Nomor atom dari karbon yang berikatan. Kalau misalnya nomor atomnya sama-sama karbon, berarti dilihat dari masanya. Sama kayak aturan CIP. Mirip. Terus, misalnya kita punya di sini nih. C double bond C, ada Br, Cl, CH3, dan H. Di sini prioritas yang tertinggi adalah Br dan Cl. Kalau misalnya kayak gini, berarti dia satu hadap, berarti dia yang Z. Sedangkan kalau misalnya dia berseberangan, yang high priority, kita sebut sebagai isomer yang E. Gitu. Nah, kalau misalnya ada ini nih, ada substituennya lagi, kita lihat atom yang ada berikatan. Jadi di sini antara Cl, CH2, Cl, CH2OH sama si isopropil itu yang mana nih yang lebih gede prioritasnya? Tentu saja kita lihat dari atom yang berikatan duluan. Di sini kan Cl sama CH2OH. Ini satu high priority. Kenapa yang C, CH2, Cl ini enggak? Karena di sini karbon sama Cl. Jadi lebih menang yang CH2OH gitu. Terus kalau ini baru yang Z isomer. Gitu sih. Oke, terus ini juga nih antara yang ini sama ini lebih prioritas yang CH2OH dibanding yang C triple bond. Sedangkan untuk yang double bond sama single bond kita pilih yang double bond gitu. Ini yang Z isomer, nih yang E isomer. Jadi yang kita bandingkan atas sama bawahnya ini ya. Terus ini misalnya deuterium sama hidrogen. Tentu saja lebih gede deuterium kan prioritasnya karena dia nomor masanya lebih gede juga. Terus double bond atau yang single bond, yang double bond. Udah. Terus oke. Jadi alkana itu kan dia punya ikatan pi. Ikatan pi ini punya elektron yang banyak banget. Nah, terus jadi alkena ini tuh bisa berperan sebagai suatu nukleofil. Jadi nukleofil itu apa? Nukleofil itu adalah suatu molekul-molekul yang kaya akan elektron dan dia suka nukleon atau yang charge-nya positif. Makanya namanya nukleofil gitu kan. Nah, ini contoh-contoh nukleofil ya, ada OH-, Cl-, CH3NH2, ada H2O gitu. Nah, nukleofil itu suka suatu elektrofil. Kalau elektrofil berarti dia suka elektron alias dia muatannya positif. Contohnya adalah H+, si karbokation, BH3, Br, atau RO. Ini senyawa-senyawa radikal itu juga suatu elektrofil. Nah, jadi maka dari itu kalau kita punya suatu alkena, dia bisa bereaksi pakai dasar-dasar ini gitu. Karena suatu alkena adalah suatu nukleofil, maka dia bisa mengalami reaksi adisi elektrofilik. Jadi dia bereaksi gitu. Si elektron dense bonding ini bisa bereaksi sama hidrogen membentuk suatu karbokation. Karbokation ini akan bisa berinteraksi sama si Br- gitu. Nih reaksi adisinya. Mekanismenya kayak gini ya. Jadi karena dia pakai akan elektron, dia akan mengambil hidrogennya, terus nanti ikatan HBr-nya ini putus, diambil Br karena Br sendiri adalah suatu molekul yang elektronegativitasnya tinggi. Nanti jadi Br-, nanti Br- bisa gabung sama si karbokation. Gitu. Kalau misalnya kita menggambarkan suatu reaksi, kita harus kenalan dulu sama panahnya ya. Kalau misalnya elektronnya yang berpindah adalah pasangan elektron, maka kita gambar panahnya full. Kalau misalnya yang berpindah elektronnya cuma satu, jadi setengah dari pasangannya, jadi cuma satu elektron aja, kita gambar panahnya itu setengah, jadi kayak gini, kayak kait gitu bentuknya. Ya. Tuh. Nah, bagaimana mekanismenya kalau misalnya kita mau gambar pakai curve arrow ini, jadi mau gambar pakai panah ini, ya udah gambar aja dari yang kaya akan elektron ke yang miskin elektron. Jadi di sini kita punya pi, dia akan pi elektron menyerang hidrogennya, ikatan antara HBr ini putus, jadi yang di panah adalah diambil dari si ikatan single bond ini ke Br, jadi karbokation, baru nanti Br- ini akan masuk ke karbokationnya. Jadi dia akan pindah ke sini. Jadi arah panahnya itu merupakan perpindahan elektronnya gitu. Jadi kebayang aja ini perpindahan elektronnya begitu gitu.
Oke. Ini cara penggunaan curve arrow ini atau penggunaan panah, jadi sesuai sama perpindahan elektron ya. Dan sesuai juga sama kebutuhannya. Jadi misalnya dari ini nih, O minus ya di sini, dia akan pindah PEB-nya menjadi double bond OC, jadi dia akan pindah gini. Nanti ikatan CBR-nya putus, jadi kita mulai dari single bond ke BR. Gitu. Bukan sebaliknya, bukan si single bond ini pindah ke sini, bukan. Karena mekanisme kita tahu PEB-nya adalah dari PEB oksigen O minus ini. Gitu. Terus kalau misalnya dia gugusnya lepas, berarti dia ya keluar gitu, bukan ke dalam, bukan ini balik ke sini, tapi ini ke sini. Jadi dari elektron dense ke elektron yang miskin gitu. Terus, nah ini contoh-contoh lainnya, udah tahu lah. Nah, oke. Terus dalam reaksi organik itu ada diagram koordinat reaksi. Jadi dia adalah suatu diagram energi yang udah pernah kalian lihat di materi kinetika yang menggambarkan bagaimana progres suatu reaksi. Karena asalnya organik itu juga reaksi kimia ya, reaksi organik itu reaksi kimia, jadi ya dia punya juga diagram koordinat reaksi. Ada reaktan, ada produk, ada keadaan transisi. Jadi reaktan itu perlu untuk mencapai keadaan transisi untuk bisa dia aktif dan dia bisa membentuk produk gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu reaksi organik, kita punya reaktan, ketika dia mencapai keadaan transisi, maka ikatannya itu akan jadi putus parsial dan terbentuk parsial gitu. Di sini ikatan AB, awalnya dia solid satu ikatan, terus dia ketika mencapai keadaan transisi, AB ini ikatannya mulai menghilang dan ikatan BC ini mulai terbentuk. Dan ketika mencapai produk, maka udah murni yang terbentuk adalah ikatan BC dan ikatan A sama B-nya udah nggak ada. Gitu. Ini ada keadaan transisi. Nah, ada juga namanya intermediate. Intermediate itu adalah suatu molekul yang ada di sekitar keadaan transisi, jadi sebelum reaktan dan produk, tapi dia punya ikatan yang terbentuk sempurna gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada gambar intermediate-nya kan gambar diagram koordinat reaksinya itu ada lembahnya di atas. Gitu. Jadi kayak gini, tuh kayak gini misalnya. Jadi nanti yang di sini itu ada suatu intermediate, kalau yang di sini itu suatu keadaan transisi. Ini juga keadaan transisi, ini reaktan, ini produk. Gitu. Terus ini ada suatu energi aktivasi ya, udah belajar juga di kinetika dulu. Ini energi aktivasi 1, terus ini energi aktivasi 2. Sekecil ini cuman. Nanti kita bisa ngitung juga nih delta U-nya atau delta H pada tekanan konstan. Jadi selisih antara energi reaktan dan produk itu delta H-nya kita bisa hitung. Gitu. Oke, nih ini ada juga nih di reaksi organik kalian perlu juga mengingat-ingat materi ini karena nanti ada beberapa reaksi yang membutuhkan intermediate atau keadaan transisinya itu menentukan struktur yang dihasilkan. Gitu. Terus next. Nah, ini termodinamikanya ya udahlah kita skip aja. Oh, ini tahu ya, kalau misalnya delta G-nya negatif maka reaksinya itu reaksi eksotermik. Sedangkan kalau misalnya dia reaksi delta G-nya positif, berarti dia reaksinya reaksi endotermik. Atau kalau dalam terminologi delta G berarti endergonik. Ini artinya eksergonik tuh melepaskan energi bebas Gibbs. Kalau misalnya endergonik mengambil energi bebas Gibbs. Tapi mirip ya sama endotermik sama eksotermik. Gitu. Terus ini biasanya juga kalau reaksi-reaksi organik itu bisa kalian hitung energetikanya dari berapa banyak ikatan yang terbentuk dan terputus gitu. Nah, selain itu juga reaksi-reaksi kimia dipengaruhi oleh pelarutnya ya. Jadi kalau misalnya pelarutnya ada namanya pelarut protik dan pelarut aprotik. Kalau pelarut protik berarti dia punya banyak proton, alias dia punya banyak ion-ion. Kalau aprotik itu dia nggak punya banyak proton, biasanya molekulnya non-polar gitu. Nah, kita perlu memikirkan juga nih reaksi mana yang membutuhkan pelarut protik, mana yang membutuhkan pelarut aprotik. Kalau pelarut protik biasanya untuk reaksi-reaksi yang favorable membentuk produk yang banyak ion-ionnya atau membentuk intermediate yang banyak ion-ionnya, sedangkan yang aprotik itu yang favorable tidak terbentuk ion-ion gitu. Jadi karena dia kan non-polar ya molekulnya, jadi dia akan membentuk molekul-molekul yang tidak terbentuk ionik gitu. Jadi nggak banyak ion, nggak banyak karbokation yang terbentuk. Gitu. Dia juga mempengaruhi reaksi nih solvasi. Oke, ini aku skip aja. Kayaknya ini bakal bahas ini terus deh. Nah, ini nih. Itu dia. Keadaan transisi itu seperti ini nih contohnya. Misalnya kita punya suatu alken, tambahin HBr, nanti alken yang ini akan berikatan sama hidrogen kan. Nah, pada saat keadaan transisi itu ikatannya masih kayak gini bentuknya. Jadi partially form kayak gini. Terus baru ntar terbentuk suatu intermediate, yaitu terbentuk suatu karbokation.
dan nanti baru bereaksi sama Br minus membentuk suatu produk. Ini ada transition state yang kedua, jadi Br-nya mulai ikatannya mulai terbentuk gitu. Itu ini contohnya ya, tadi punya suatu intermediate-nya itu ada di bagian lembahnya, jadi dia ikatannya udah fully terbentuk gitu. Kalau misalnya di transition state ikatannya itu masih parsial. Itu. Oke, udah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk yang materi-materi alkena. Dasarnya itu aja sih. Ada pertanyaan nggak atau udah jelas? Kalau udah jelas kita lanjutkan. Udah jelas belum, teman-teman? Sudah jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, sebentar aku ngambil charger dulu. Ini bateraiku.